Orang yang ditetapkan dalam ilmu Allah azali, dia wali, wali. Wali itu bukan urusan mau kita 1000 kali, 70.000 kali, kali 7. Kalau Allah nggak tentukan jadi wali, enggak. Itu barsiso. Nggak jadi wali. Ya. Nah, orang-orang kayak barsiso ini kenapa diceritakan dalam hadis yang sahih? Karena itu akan terjadi lagi. Dan kita berdoa minta kepada Allah semoga kita bukan seperti barsiso. Ya. Namanya kok pinter gitu Allah ngasih nama itu. Kayak dicerita Malingkun Sengsara Bawa Nikmat tuh zaman-zaman kita masih kecil dulu. Bukan, yang musuhnya namanya Datuk Maringgi. Itu kan nama nggak pernah ada nama itu muncul. Biar Datuk-Datuk itu nggak tersinggung, kan ada Datuk orang kayo nih. Gelar ente apa, Dok? Tuh dia lupa dia. Apa? Kayaknya harus sembelih kerbola gitu. Datuk Banggindo Tankali. Kalau di belakang tuh ada Datuk Gonjong. Tapi baru potensial. Iya. Kalau saya apa? Dato-datoan atau Jadi teman-teman, al-wali, kekasih Allah, ya suka-suka Allah kriterianya. Yang penting dalam dirinya nggak ada khauf, nggak ada hazan. Mau dia berkopiah kayak nggak pakai kopiah, mau dia zikiran nggak zikiran, mau dia mursyid nggak ada urusan. Ini baru jadi ustadz, mau jadi mursyid, udah khawatir aja ada pendatang baru, ya kan? Ya salam. Iri lagi, cari-cari kesalahan lagi. Ini kan urusan Allah, mutlak Allah yang urus. Jadi kita nggak usah urus itu. Jadi jangan antum ngomong, ini suul adab nih. Masa wali begitu? Nah, nggak ada ceritanya begitu. Masa wali minum berdiri? Nggak ada urusannya. Sayyidina Ali minum berdiri, Nabi pernah minum berdiri. Masa wali nyukur jenggot gitu kan? Abdullah bin Umar wali nggak? Potong jenggot ya. Itu masya Al-Azhar dari masa ke masa banyak potong jenggot. Mereka wali-wali Allah alamah yang alim. Kata Syekhna Muhammad Hasan itu, laula ayyakuna al-ulama waliyan min awliyaillah. Kalau bukanlah alim minal ulama, wali dari wali-wali Allah, terus siapa lagi wali Allah itu? Siapa ulama? Ulama itu may yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Bukan yang gaya-gayaan. Jadi nggak jaminan serbanan, kopiahan, ridaan, sarungan, wali ya. Kita baru pulang dari Madura ya, yang nyabung ayam pakai sarung. Iya. Ini yang cerita orang Madura loh saya. Saya cuma menghikayatkan. Tapi memang kita lihat sih waktu di pasar, bener ya? Ini ada orang Madura nih, aneh bukan jual Madura, justru aneh kagum. Hebatnya kiai-kiai Madura. Sampai sarung udah jadi tradisi, bahkan orang-orang yang masih nyabung ayam. Ya, berarti mereka berhasil mempengaruhi alam bawah sadar umat. Bahkan pakai kopiah kata Ustaz Rokiin. Karena kalau nggak pakai kopiah, sial. Ini ada berapa orang Madura nih? 3. Mana nih Maduranya lagi? Sakit. Banyak ya? Sakit. Yang sakit ya. Masya Allah. Yang penting jangan sakit hati ya. Ya untuk yang sakit, cukup sakit badan, jangan sakit batin, jangan sakit ruh, jangan sakit qalb. Untuk mereka saudara-saudara kita yang sakit, kita kirim dengan surah Al-Fatihah. Ya. Sirotulnya nanti. Gimana? Masih ada khauf? Ya? Khauf mikirin besok makan apa? Itu bagian dari itu, berarti nggak wali itu. Ntar tua saya gimana? Lo belum juga tua. Siapa tahu mati muda ya kan? Ntar kalau menikah gimana? Lah belum menikah kok, masih jomblo. Jalani dulu.
Ya, antum kan belum melihat. Kalau orang menikah, tadinya rezeki dia 1, sekarang 2 kan? Ini matematika Allah, bukan matematika manusia. Kalau matematika manusia, duit 500.000, istri 1. Gimana cara makan ini? Tenang aja ya. Kalau yakin, punya skill, jemput rezeki Allah. Mau jemput tuh ya kerja, ada tawaran diambil, pasti kebuka, nggak ada kebuka. Ini mantan preman hidup sampai sekarang. Hidup. Kalau Allah kesel sama dia kan, nggak tahu dilindes dari dulu kali. Allah suka-suka Allah lah ya, kita nggak usah urus Allah, urus diri sendiri. Jangan sibuk memperkenalkan kewalian orang. Yang paling lucunya, kita nyebutin Habib Syekhon wali, dia masih belum keluar dari definisi dia. Habib Syekhon tuh masih dianggap gila. Lalu dicocokkan, ada diambil video orang gila, terus ditulis walinya Ar-Razi. Cila, canggih kan? Ya, itu suwe. Itu namanya kan fitnah. Namanya memfitnah, dan itu dahsyat, dosanya luar biasa. Tapi saya nggak tersinggung, saya senyum aja, ya Allah, ini orang berarti nggak dengerin kajian saya full, cuma mungkin baca thumbnail ya, baca thumbnail wali Ar-Razi gila. Ya alhamdulillah, kalau ada orang suuzon sama kita kan dia lagi transfer pahalanya sama kita. Tapi ingat, ani nggak butuh pahala ente, ya. Sorry, ani nggak butuh. Jadi mau transfer aja nggak. Tapi kita nggak butuh kok. Kita hanya butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak yakin juga amal orang begitu diterima Allah ya. وقد كان عندنا قوم يتكلمون في هذا النوع من العلم على التوهم والمقاييس. Banyak orang di antara kami sejak abad ketiga, 3 dan ke-4 membicarakan bab jazab dengan apa dia ngomong? Tawahum, tebak-tebakan, wal maqais, analog yang nggak jelas. Nah, ini kejadian dulu. Jadi dari dulu sudah banyak orang pakai waham, ya itu kayak tadi tuh. Masa wali gila gitu? Emang ada wali gila? Nggak ada wali gila. Ente yang nggak ngerti tentang kewalian, sehingga orang yang begini disebut gila. Orang wali disebut fasik. Musuh Allah disebut ulama, kan lucu. Orang yang menghina ulama salafus soleh disebut salaf. Ya kan? Sekarang kan begitu dibalik. Mereka merendahkan salaf, tapi malah mereka disebut salaf. Ini kan sangat mengelikan sebenarnya. Wa balagha min jahlihim an qalu in hadzal wasl ilayhi ila Allah ala tariqil juhud. Bahkan ada yang mereka nggak ngerti. Ini bahasa dia agak kasar nih. Jahlihim, dengan kebodohan mereka mengatakan orang yang sampai kepada maqam jazbah, ditarik oleh Allah, itu karena tariqil juhud, dengan cara riyadhah mujahadah, tariqah. Nggak ada. Wali orang-orang tarekat itu nggak ada yang jadi majzub. Orang tarekat jalur sufi, gitu. Majzub nggak jalur tarekat, maka Abah Syekhon nggak pakai jalur tarekat dia. Nggak ada urusan itu. Ini sahabat saya Habib Razi, itu kan kalau di video kelihatan dia kayak ngomong nggak jelas ya, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kalau versi dia nggak kayak di video. Saya tuh ngomong jelas sama Abah katanya. Apa yang beliau ngomong saya balas, saya timpalin. Tapi kok di video nggak ketebak ya? Tuh cahaya sama cahaya kalau ketemu begitu. Nah, kita ini sering ketipu oleh video. Kok percaya sama video? Ya, lensanya buatan Cina ya kan? Buatan Amerika, katanya antum anti Cina ya. Sekarang tuh muncul cocok logi. Ini mohon maaf teman-teman, saya nggak ada urusan benci dengan satu bangsa karena matanya sipit, hidungnya pesek, itu nggak ada urusan sama saya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti dari Sahih Bukhari akan muncul kaum perusak, itu matanya sipit, hidungnya kurang mancung gitu. Ada hadis yang lain nggak pakai nyebutin hidung.
Di hadis itu disebutkan humul atrak, mereka itu atrak, bangsa Turki, tapi bukan Turki negara. Cuma kok dicocok logikan ke Cina, ke Taiwan, itu cocok logi. Kita kan nggak tahu. Ada Mongol kan dulu juga mata sipit. Antum ke Uzbek itu matanya sipit juga. Ya, udah pernah ke Uzbek belum? Belum kan? Coba ke sana deh, matanya sipit-sipit. Cuma hidungnya agak sedikit gedean dari kita gitu ya. Tapi nggak semua juga ya. Dulu antum pernah dengar nggak namanya Timur Leng? Timur Leng itu mirip seperti hulagukan. Bagi orang Uzbek itu pahlawan, tapi bagi orang-orang di Baghdad, Timur Leng itu seperti hulagukan, monster. Tapi bagi orang Uzbek, dia yang mengislamkan negeri-negeri di Rusia. Tuh, jadi beda negeri udah beda versi. Setiap kejadian dulu orang Turki invasi, muncul hadis, oh jangan-jangan mereka yang disebut di hadis. Atrok ini kan banyak, mulai dari Turki sampai kepada Asia Tengah, itu kaum Atrok itu. Mereka suatu Kazakhstan, sekarang ada Ukraina, ya, campur-campur dengan ras-ras, banyak ras itu di sana. Jadi jangan kemudian mendiskreditkan satu bangsa. Jepang juga sipit ya kan, usah jauh-jauh, no pak, letkol sipit, orang Minang. Siapa lagi nih sipit nih? Ente sipit juga. Ente sipit juga orang Depok, orang Bogor. Mana? Bu Aldomi, mana Bu Aldomi? Oh iya, tuh sipit juga. Dokter. Ente sipit juga Fakhruddin. Tuh sipit juga. Jangan-jangan kalian yang sebut di hadis tuh ya. Gak mau kan? Gak mau. Gak jauh-jauh. Ini nih, sipit juga dia. Ya, Syarifuddin juga sipit. Bu Aldomi sama istri sipit, dua-duanya kalau ketawa hilang matanya. Jangan rasis kalau baca hadis. Karena Nabi berbicara di abad itu, abad pertama Hijriah. Kita harus betul-betul pas membacanya. Banyak hal-hal yang gak pas dibaca orang. Dia membaca zaman sekarang, kok definisinya sekarang, definisi ini dia dipaksakan untuk memahami 14 abad yang lalu. Itu namanya pemerkosaan teks, nggak boleh. Disitulah pentingnya ilmu usul fikih, asbabun nuzul, asbabul wurud. Ya, jangan main cocok logi, sok-sok punya data lagi kan. Antum nggak ngerti ya, yang aneh maksud siapa? Alhamdulillah, biar nggak galau lah. أقل خطرا في السلب من هذا الذي أعطي من غير جهد وذلك أن الذي أعطي على جهد صير الله لذلك الوصول ثوابا لجهده. Jadi orang-orang ada anggapan bahwa karena dia mujahadah maka dia dapat sebagai thawab, sebagai thawab artinya reward, ya, apresiasi dari Allah. Ya. Wa idza athaba Allah al-'abda 'ala syai' lam yarji' fihi. Wa hadha alladhi u'tiya 'ala ghairi juhdin. Nah, ini alanya dihapus satu ya. Dan orang yang diberikan tanpa juhud, tanpa mujahadah, wa huwa 'abdun mubtala. Orang yang mengira begitu itu hamba yang sedang diuji. Wamtuhina bisyukur, dan dia sedang orang yang diberi makom tanpa juhud, tanpa mujahadah, dia juga diuji. Nah, di akhir zaman ini antum diuji loh. Jadi wali itu gampang di akhir zaman, gampang bener jadi wali di akhir zaman. Tasdik aja sama ilmu tentang ilmu kewalian, langsung jadi wali. Ini yang sudah dikatakan oleh Imam Junaid jauh-jauh hari, Abu Yazid, ya, man saddaqa bi ilmina falahu wilayatun sukhra. Kamu percaya saja dengan ilmu ma'rifatullah yang kami punya ini, kamu sudah dapat kewalian kecil. Di akhir zaman ini itu dibuka lebar-lebar. Jadi orang jadi kekasih Allah bukan karena dia banyak amal, tapi karena dia kenal. Bedakan itu. Karena dia diberikan ma'rifat oleh Allah. Coba antum nih zikir, kayaknya belum paham juga ya. Antum zikir nih.
nyebut-nyebut nama Allah, 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 zikir. Itu kan karena merasa Allahnya nggak hadir, Allahnya jauh, maka dipanggil-panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba, ada yang berani sebut nama saya depan? Ar-Razi, Ar-Razi, ada yang berani gak? Saya di depan antum loh. Ada yang berani gak? Nggak ada yang berani. Kenapa? Ar-Razinya hadir, musyahadah antum udah menyaksikan si Ar-Razi di depan, maka nggak perlu lagi manggil ya Razi, Razi, nggak perlu. Orang di depan. Kalau ada yang udah Ar-Razi sudah hadir masih nanya, Ar-Razinya mana? Ar-Razi mana? Ar-Razi mana? Orang begini nggak kenal sama yang punya nama Ar, kira-kira begitu. Paham? Orang yang masih nanya, Allah, Allah mana? Mana waridmu ya Allah? Mana getar zikir yang dulu ditalkinkan itu ya Allah? Kan ada yang lagi nunggu-nunggu getaran yang dulu dapat kan? Hingga itu cuma marrah wahidah fil haya, gak akan terjadi lagi. Yang waktu talkin dapat getaran lagi istighfar, gak akan terulang. Yang gak dapat getaran waktu Fatihah gak akan terulang. Yang dapat gejolak ketika sholawat gak akan terulang. Karena kejadian itu sekali seumur hidup. Yang ada dia nambah, upgrade terus, naik, rasanya naik. Maka kalau kita mencari-cari yang lama, gak akan ketemu. Maka pasrah saja kalau zikir. Seorang Nabi Musa aja Allah masih kenalan kok. Hei Musa, innani anallah. Ini kan pelajaran besar. Maka surat Toha ini dalam bab ma'rifat itu surat favorit saya. Ayat 1 sampai 14 itu. 14, 15, 16 ya. Itu ayat favorit. Kenapa? Karena berbicara tentang selevel Nabi Musa, Allah pun mengenalkan dirinya. Maka orang yang disebut arif kenal Allah adalah orang yang Allah mengenalkan dirinya. Maka Nabi Musa pada tataran itu majzub. Tapi majzubnya majzub yang kamil. Maka saya membagi majzub jadi dua. Ya, di kitab belum ada nih. Majzub yang kamil, ada majzub yang naqis. Majzub yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna, ya, maka dia ada yang jadi malamatiyah, ada yang jadi mursid sufi. Ada yang nggak menampilkan jadi apa-apa. Dia tetap seperti orang yang waras. Kalau yang nakis, maka orang biasa memandangnya dia nggak waras. Coba Habib Ja'far kalau doa kayak gimana? Fatihah ya kan? Itu orang nggak ngerti, dikira kayak gini kok wali sih. Iya. Apalagi orang-orang nggak biasa, kayak kami di Sumatera, kami nggak biasa dengar begitu. Ya. Kita malah ketawa, hah, wali? Karena belum ngerti. Setelah ngerti enggak, biasa aja.